spesial dialog. Dan kami hari ini pemirsa akan membahas mengenai geliat Indonesia Timur di tengah pandemi Corona bersama dengan Direktur Utama dari PT Pelindo 4. Dan live streaming kami pemirsa bisa Anda saksikan di www.igxchannel.com. Iya, dan pemirsa berbicara mengenai geliat ekonomi Indonesia bahkan dunia jelas melambat di tengah pandemi Corona. Indonesia Timur tentu tidak luput. Untuk itu peran jasa kepelabuhanan pemirsa sebagai simpul utama yang menyambungkan dan juga mengintegrasikan berbagai moda transportasi laut harus optimal. Lantas seperti apa peran Pelindo 4 menopang geliat Indonesia Timur di tengah pandemi Corona? Kita simak terlebih dahulu informasinya berikut ini. Pelabuhan adalah simpul utama yang menyambungkan dan mengintegrasikan berbagai moda khususnya pada sektor darat dan laut. Untuk itu pelabuhan senantiasa dituntut harus memiliki kinerja yang optimal dalam melaksanakan kegiatan jasa kepelabuhanan demi terpenuhinya semua kebutuhan logistik masyarakat. Manajemen PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero menegaskan akan tetap melayani kebutuhan logistik masyarakat di seluruh wilayah kelolaannya di tengah pandemi COVID-19. Direktur Utama PT Pelindo 4 Prasetyadi mengatakan, meski pemerintah daerah sedang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Makassar dan beberapa provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia juga melakukan pembatasan karena pandemi COVID-19. Namun aktivitas operasional di seluruh pelabuhan diakui tetap mengikuti aturan dari Kementerian Perhubungan sehingga kegiatan dijamin lancar dan tidak terganggu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kegiatan lain, misalnya ekspor dan impor? Tidak pungkiri terjadi penurunan kegiatan ekspor terutama untuk komoditas rumput laut, beras, dan jagung dari Indonesia Timur ke sejumlah negara tujuan. Lantas sejauh mana optimalisasi jasa kepelabuhanan mampu mendorong geliat Indonesia Timur di tengah pandemi? Inilah spesial dialog selengkapnya. Ya pemirsa, dan untuk membahas bagaimana sih geliat dari perekonomian kawasan Indonesia Timur di tengah pandemi Corona, saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Direktur Utama PT Pelindo 4, yaitu Bapak Prasetyadi. Halo Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Brita. Selamat siang, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Iya Pak, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, seperti apa sih kinerja dari kepelabuhanan khususnya di kawasan Indonesia Timur? Karena kita tahu kan pelabuhan ini memang adalah simpul utama yang menyambungkan berbagai moda pada sektor darat maupun juga laut. Baik, terima kasih Mbak Prisa. Jadi gini, Pelindo 4 ini mengelola 25 pelabuhan cabang di Indonesia Timur. Ada di 11 provinsi. Jadi peranan kita cukup strategis karena kita melayani hampir 11 provinsi di 25 pelabuhan cabang. Oke, jadi memang ada cukup banyak juga ya pelabuhan yang dibawahi oleh PT Pelindo 4 nih Pak. Iya, betul. Baik itu dari Makassar, kemudian di Ambon. Jadi wilayahnya itu adalah Kalimantan Timur, Kaltara, kemudian seluruh Sulawesi, kemudian Maluku, Maluku Utara, dan seluruh Papua. Baik, nah di tengah pandemi COVID-19, seperti apa sih Pak pelayanan, baik itu pengelolaan dan kualitas pelayanan Pelindo 4, utamanya di pelabuhan-pelabuhan Makassar maupun yang lainnya? Baik, jadi dapat saya sampaikan bahwa saat ini pelayanan di semua pelabuhan kita itu sudah 24/7. Artinya kita melayani 24 jam untuk 7 hari. Kondisinya adalah seluruh pelabuhan kita itu dibagi menjadi 4 pelayanan. Jadi kita ada pelayanan untuk kapal, kemudian untuk pelayanan barang, kemudian ada pelayanan peti kemas, dan untuk pelayanan penumpang. Secara umum, memang yang paling mengalami dampak penurunan adalah pelayanan penumpang. Karena memang ada di beberapa daerah, itu penumpangnya dilarang masuk ke daerah tersebut. Sehingga pelabuhan memang tidak melayani penumpang. Nah, tidak boleh melayani transportasi penumpang. Bagaimana dampaknya untuk kinerja dari Pelindo 4 khususnya mungkin di kuartal pertama nih Pak? Ya, baik.
Jadi triwulan 1 ini relatif Pelindo 4 adalah stabil. Ini bisa dilihat dari pergerakan peti kemas yang selama ini melayani distribusi logistik. Itu mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar, itu kurang lebih 0,5% dari bulan sebelumnya. Ya. Dibandingkan dengan periode yang lalu Pak, ketika situasi normal tidak ada pandemi COVID-19, peningkatannya harusnya seberapa besar Pak untuk peti kemas? Iya. Jadi ini year on year, kondisi dampak ini kita masih tumbuh kurang lebih hampir 0,5% tadi yang sampaikan. Harusnya secara normal, kalau ini tidak ada dampak, kita tumbuh antara 7-8%. Oke, harusnya 7-8%. Sebenarnya cukup signifikan pertumbuhannya yang terpangkas, Pak ya. Betul. Baik. Nah, dari Pelindo 4 sendiri untuk peningkatan sinergi dan koordinasi dengan seluruh instansi di pelabuhan itu seperti apa, Pak? Iya, jadi baik. Jadi selama pandemi COVID-19 ini, kita memang lebih banyak berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait, seperti kesehatan pelabuhan, ya KKP, kemudian bekerjasama dengan otoritas pelabuhan dan sah bandar. Jadi setiap kapal yang terkait dengan pelayaran luar negeri itu selalu dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Departemen Kesehatan, oleh KKP. Oke, berarti sinergitas dan juga koordinasi dengan seluruh instansi ini ditingkatkan ya Pak ya? Betul, lebih meningkat. Oke, ada tidak hal-hal darurat yang telah dilakukan Pak dalam mengantisipasi dampak pandemi corona selama ini? Iya, ada satu kejadian kira-kira 2 minggu yang lalu, ada satu kapal penumpang pelni yang hampir 90 orang terindikasi positif COVID-19, itu memang kita sterilkan di salah satu dermaga kita yang memang kita pisahkan dari lokasi publik. Jadi di situ dijaga oleh aparat keamanan sehingga penumpang tidak bisa turun ke luar. Oke, ada tidak potensi hal-hal serupa mungkin terjadi di kapal-kapal lainnya ketika ada penumpang gelap lah seperti itu Pak yang ditemukan oleh Pelindo 4? Selama ini tidak ada kasus yang berat atau yang crucial di Pelindo 4. Itu tadi karena hanya kapal pelni aja. Okay. Itu pun kapalnya melakukan pelayaran dari, kalau nggak salah dari NTT. Dan itu kejadiannya sekali ya Pak ya? Sekali aja. Ada dan, sekitar 90 orang. Iya, dan sudah diatasi oleh yang terkait. Baik, dan update-nya sejauh ini 90 orang tersebut seperti apa Pak kondisinya? Sudah ditangani oleh KKP, Kementerian Kesehatan dan pemerintah provinsi dan kota. Dan mereka sudah dimasukkan ke rumah sakit yang dirujuk. Oke. Pak Prasetyadi, berdasarkan informasi ini, manajemen Pelindo 4 menegaskan ini tetap melayani kebutuhan logistik masyarakat, termasuk bongkar muat di seluruh wilayah kelolaan. Teknisnya agar tetap optimal itu seperti apa Pak? Apalagi kan operasional dari Pelindo 4 ini non-stop ya, 24 jam, 7 hari. Ya. Agar baik. Optimal seperti apa? Jadi sebenarnya pelayanan 24/7 itu sudah kita lakukan sebelum adanya dampak ini. Jadi sebenarnya untuk kegiatan pelayanan bongkar muat itu sudah berjalan normal seperti sebelum ada pandemi ini. Yang berbeda adalah adanya penambahan mengenai protokol penjagaan COVID-19. Jadi orang-orang kita lengkapi dengan APD yang memadai untuk melayani kegiatan logistik. Baik, Pak Prasetyadi, nanti akan kita bahas lebih jauh. Kalau Anda tadi katakan peti kemas ini mengalami pertumbuhan, begitu masih ada peningkatan. Bagaimana dengan ekspor langsung ke sejumlah negara? Kita jeda terlebih dahulu, Pak. Iya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Spesial dialog akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.
Peringkat AA tersebut berlaku untuk obligasi 1 Pelindo 4 tahun 2009 selama periode 13 April 2020 sampai dengan 1 April 2021. Berdasarkan laporan Pevindo, diketahui peringkat AA mencerminkan kemampuan obligor yang tinggi dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang dibandingkan dengan obligor lain di Indonesia. Selain itu, peringkat AA juga mencerminkan arus pendapatan yang lebih tangguh selama kondisi global tidak menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Pevindo juga menilai wabah virus corona dan berbagai kebijakan untuk mengatasi virus ini di seluruh dunia telah berdampak pada operasional pelabuhan. Namun profil kredit Pelindo 4 dinilai tetap dalam kategori peringkat saat ini didukung oleh aliran pendapatan yang terbukti lebih tangguh. Apalagi pada 2019 lalu, Pelindo 4 masih meraup pendapatan sebanyak 3,66 triliun rupiah dan laba bersih 438,8 miliar rupiah. Iya, dan kembali kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Utama PT Pelindo 4, Bapak Prasetyadi. Halo Pak Prasetyadi. Ya, silakan. Iya, luar biasa tadi dapat peringkat AA dari Pevindo. Tanggapan Anda seperti apa? Seberapa optimis sih Pak memandang tahun 2020 ini di mana kita tahu ya pandemi COVID ini belum berlalu? Baik. Jadi untuk kepentingan untuk investor juga, jadi dapat saya sampaikan bahwa kita sudah mempunyai forecast ya, estimasi untuk tahun ini itu dalam kondisi pesimis. Pesimis ini artinya COVID ini sampai dengan akhir tahun. Oke. Kemudian kita punya moderat yang memang kita harapkan bulan September sudah bisa selesai. Dan optimis kita harapkan bulan Juni COVID ini bisa selesai. Ya, kita ambil posisi pesimis ya. Jadi dalam forecast kita untuk yang pesimis, kita itu masih bisa tumbuh antara 8,9% dibandingkan dengan realisasi tahun kemarin. Realisasi tahun kemarin berapa persen Pak? Jadi tahun kemarin adalah 3,6. Kita estimasikan untuk kondisi pesimis di kita itu naik kurang lebih 8,9%. Artinya dari sisi pendapatan kita relatif stabil dibandingkan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke, naik 8,9% Pak. Ya, itu kondisi pesimis ya Mbak Firsa. Oke, baik. Sementara kalau untuk yang moderat? Moderat kita asumsikan ya kita bisa tumbuh kurang lebih 13,9 atau 14% lah. 14% ya? Ya. Dengan harapan COVID-nya ini kalau moderat berlangsungnya sampai dengan September. Baik, Ya. Sementara kalau sampai dengan Juni yang skenario optimis? Kita bisa sampai 16% Mbak Rita. 16% ya? Ya, tumbuh dari tahun kemarin. Seandainya tidak ada COVID Pak, seharusnya seberapa persen? Ya tentunya di atas 16% ya. Baik. Kita harapkan COVID segera berlalu dan target optimisnya bisa tercapai Pak. Paling tidak moderat ya. Betul, kita harapkan seperti itu. Baik. Karena memang yang tadi saya sampaikan, di timur ini adalah basisnya bukan berbasis industri, tetapi berbasis komoditi dan berbasis konsumsi. Oke. Jadi tetap kita pertahankan untuk itu. Kita ke komoditi Pak. Kita tahu kan ada beberapa komoditi yang menjadi komoditas utama untuk diekspor, khususnya rumput laut mungkin, kemudian jagung dan juga mungkin beras. Kinerjanya selama COVID-19 ini seperti apa Pak? Ya, khusus untuk ekspor, itu memang kita mengalami penurunan yang cukup dalam. Cukup dalam ya? Walaupun secara persentase ekspor impor di Indonesia Timur kan kecil dibandingkan dengan Indonesia Barat. Jadi memang dampak terhadap keseluruhan, terhadap performa kita, memang tidak terlalu besar. Seberapa kecil Pak? Iya, penurunan dari ini ya, ekspor ke China, ke Korea, ke Jepang, itu mendekati 60% memang. Mendekati 60%, tapi tadi Anda katakan persentase untuk ekspor langsung dari Indonesia Timur ke sejumlah negara kecil. Kita paling besar adalah untuk pelayanan domestik. Jadi memang tidak berdampak terlalu besar bagi kita. Ekspornya berapa persen Pak dibandingkan dengan domestik? Ekspor untuk secara keseluruhan throughput kita ya, yang 2,2 juta TEU per tahun, kita itu cuma kurang lebih 2% aja. 2% saja Pak? Memang rumput laut yang terbesar ya untuk ekspor langsung, itu pun hanya 2,2% dari total domestik.
Betul. Jadi Oke, kalau dilihat dari dampak sih memang tidak terlalu signifikan. baik. Tetapi dari sisi bisnis memang banyak eksportir mengalami gangguan. Hmm. Karena permintaan dari China, Korea, Jepang kan sudah tidak ada lagi sekarang. Masih ditutup di sana. Oke, jadi apakah hal tersebut khususnya untuk kinerja ekspor langsung akan mempengaruhi signifikan traffic di triwulan pertama tahun ini atau sebenarnya tidak terlalu, Pak? Ya, ini memang tergantung dari posisi di negara tujuan ya. Apabila negara tujuan sudah dibuka lockdown-nya, Hmm. maka ekspor mungkin akan bergeliat lagi. Oke, kita harapkan demikian ya, Pak. Ya, Bagaimana dengan konsumsi yang domestik nih, Pak? Apakah tetap berjalan seperti normal atau ada peningkatan yang cukup signifikan? ya. Secara umum itu masih berjalan sesuai kondisi sebelumnya, sebelum pandemik. Karena konsumsi ini kan memang terkait dengan kebutuhan makan dan minum, yang memang tiap bulan mesti ada kebutuhan untuk itu. Ada tadi saya sampaikan kenaikannya tadi untuk peti kemas itu triwulan 1 kurang lebih 0,5% tadi. Jadi Oke. dari peti kemas. Baik, dari jenis peti kemas ini apakah lebih banyak ke makanan maupun lebih ke obat-obatan atau logistik yang lain, Pak? Iya, jadi ini sebenarnya untuk kebutuhan logistik semuanya. Jadi logistik ini ada yang bersifat konsumsi, Mhm. ada bersifat untuk bantuan-bantuan obat-obatan yang dari Jawa. Kemudian sisanya adalah kebutuhan-kebutuhan industri untuk domestik. Baik. Nah, pemerintah daerah kan juga memberlakukan aturan PSBB seperti itu di sejumlah provinsi begitu, Pak. Adakah itu juga mengganggu kinerja dari Pelindo 4? Ya, secara umum tidak terganggu di dalam pelayanan kita, karena wilayah kita adalah wilayah khusus di pelabuhan, di mana kita akan mengikuti standar protokol untuk penjagaan COVID-19. Jadi saya sampaikan tadi, untuk kebutuhan logistik masih tetap jalan normal seperti biasa. Baik. Walaupun ada beberapa treatment khusus untuk masalah pencegahan COVID tadi. Oke, paling tidak layanan masyarakat khususnya untuk logistik dipastikan berjalan lancar ya Pak ya dan optimal. Ya, Nanti akan kita demikian. lanjutkan. Harapan dari Pelindo 4 khususnya di tahun 2020 ini seperti apa Pak? Kita jeda terlebih dahulu. Ya, jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa. Kami akan segera kembali dengan satu segmen terakhir. Iya, Ya, silakan. eh, pemerintah daerah ini kan memberlakukan PSBB untuk penanganan COVID-19. Anda katakan tadi sebenarnya tidak akan mempengaruhi operasional dari pelabuhan karena memang protokolnya sudah ada begitu ya. Adakah betul. kerjasama yang dilakukan untuk mengantisipasi dan juga membantu agar kondisi COVID-19 ini segera berlalu, Pak? Ya, dari sisi kami, dari sisi pelabuhan, tentunya kita akan mensupport seluruh kegiatan yang terkait dengan pencegahan COVID di wilayah masing-masing, di provinsi masing-masing. Jadi kita tetap intens bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota untuk menangani COVID ini. Tentunya kami tetap berada di belakang pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk pencegahan COVID ini. Baik. Kemudian Pak, dari sisi penumpang sebenarnya juga ini karena kan meskipun saat ini telah dilonggarkan kembali untuk beberapa transportasi, bagaimana dengan dari sisi penumpang untuk Pelindo 4 sendiri? Ya, kami saat ini di pelabuhan-pelabuhan kita yang menangani penumpang, memang belum kelihatan adanya kegiatan pelayanan penumpang. Jadi, tapi kami tetap bersiap diri di masing-masing pelabuhan untuk menyiapkan fasilitas kita apabila nanti ada pelayanan penumpang di pelabuhan-pelabuhan kita. Harapan dari Pelindo 4 sendiri seperti apa Pak? Apakah moda transportasi khususnya ke pelabuhanan yang memang dibawahi oleh Pelindo 4 sendiri segera dibuka kembali atau seperti apa Pak? Ya, harapan kami apabila ini nanti COVID segera bisa selesai,
tentunya geliat pelabuhan ini di Pelindo 4 akan makin meningkat, lebih besar daripada kondisi saat ini. Jadi kami harapkan dengan adanya selesainya pandemi ini, maka bottom line kita yang kita harapkan itu memang bisa akan tercapai sesuai dengan rencana kita. Baik, dari sisi kinerja logistik tadi Pak, memang masih ada pertumbuhan dan bisa dikatakan kinerjanya masih diupayakan untuk optimal demi melayani masyarakat. Tapi kalau dari sisi penumpang ini kan bisa dikatakan zero nih Pak, karena memang ditutup. Nah itu seperti apa Pak penanggulangannya? Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwa kontribusi pendapatan dari penumpang itu relatif tidak sebesar dari pelayanan peti kemas dan barang. Jadi artinya walaupun itu ada penurunan di penumpang, tetapi pelayanan peti kemas dan barang tetap tumbuh, sehingga itu bisa menutupi pelayanan penumpang yang selama ini memang tidak tercapai. Baik, kalau boleh tahu Pak, berapa persen sih Pak kontribusi pemasukan dari penumpang dibandingkan dengan layanan peti kemas? Ya, jadi saya sampaikan dari total pendapatan kita, penumpang itu hanya 8% saja. Oke, berarti memang tidak sampai 10% ya Pak ya? Tidak. Jadi kita masih bisa, yang penting bagi kita, pelayanan logistik tetap jalan, sehingga itu adalah kontribusinya kan lebih dari tadi 92%. Ya. Oke, nah tapi ada tidak upaya yang akan dilakukan oleh Pelindo 4 untuk menggenjot nanti dari segi pemasukan dari segi penumpang Pak, mengingat saat ini kan kita belum tahu nih kapan akan kembali benar-benar dibuka kembali. Baik, jadi pelayanan penumpang ini memang kita tergantung kepada regulator. Jadi apabila memang nanti regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan memang mengizinkan pelayanan penumpang, kita sudah siap. Jadi kita pada posisi standby untuk melayani kegiatan penumpang. Oke, terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri, adakah juga karena lagi marak tuh Pak pegawai-pegawai yang dirumahkan. Nah gimana tuh kalau dari Pelindo 4 sendiri Pak? Kita tidak ada Mbak, jadi kita tetap memberikan hak kita, haknya karyawan itu sesuai dengan sebelum adanya COVID-19. Jadi tidak ada yang di PHK, tidak ada pengurangan dari salary, tidak ada pengurangan dari tunjangan, tidak ada. Semua berjalan normal. Baik, Pak Prasetyadi, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Semoga harapan kita semua target yang optimis dapat tercapai Pak ya. Dan pandemi COVID ini segera berlalu. Sukses selalu untuk Pelindo 4 Pak. Oke, baik. Terima kasih. Iya, pemirsa demikian perbincangan spesial saya bersama dengan Direktur Utama PT Pelindo 4. Kita membahas seperti apa geliat kawasan Indonesia Timur di tengah pandemi COVID-19. Dan saya Prisa Sampurdatuk pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai berjumpa kembali.